Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham Bank Big Caps yang sedang terkena fear. Akankah saham Big Banks ini akan turun lagi di hari Senin besok? Nah, kita akan bahas pada video kali ini guys ya, sesuai janji saya di beberapa video yang lalu. Sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Saya gak cukup miris ya, karena melihat banyak sekali retail yang akhirnya itu cut loss akibat terkena fear. Adapun beberapa investor yang mungkin ya ini baru pemula di saham juga akan melakukan cut loss ya akibat adanya pemberitaan baru-baru ini. Nah, postingan yang terbaru yang cukup menghebohkan adalah ini guys ya, di mana laba bersih BBCA itu naik 22% secara month-on-month pada bulan April 2024, sedangkan BBRI anjlok minus 30% secara month-on-month. Tentu saja mendengar kata anjlok dan minus 30% ya, teman-teman retail yang baru nyemplung di saham itu pastinya akan panik ya ketika mereka mengalami minus di saham BBRI, apalagi saham yang digadang-gadang sebagai saham blue chip ya, saham yang aman, saham yang defensif, ternyata labanya anjlok 30% secara month-on-month. Padahal ada beberapa fakta ya yang harus teman-teman ketahui terkait dengan saham BBRI ini. Nah, nanti kita akan bahas juga guys ya, perkiraan kira-kira kapan The Fed akan memangkas suku bunga agar teman-teman ini punya strategi yang lebih baik ya dalam melakukan averaging down atau berinvestasi di saham-saham seperti saham-saham Big Banks ini. Karena ini sebenarnya menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk kita ambil posisi di harga yang cukup murah guys ya untuk saham-saham Big Banks, BBRI, BBCA, Mandiri dan juga BBNI. Nah, fear yang lainnya adalah di mana pemberitaan ya terkait investor asing ini melego saham BRI, Bank Mandiri, BCA dan ramai-ramai membeli Goto. Ya, pemberitaan-pemberitaan seperti ini pastinya akan merubah sudut pandang teman-teman terkait saham-saham fundamental. Oh iya, BRI fundamental bagus, Mandiri fundamental bagus, BCA juga bagus, tapi kenapa asingnya beli Goto? Karena Gotonya lagi rame, karena Gotonya diborong asing, saya masuk ke saham Goto. Padahal Goto itu pendirinya aja dia meninggalkan Goto gitu guys ya. Apa yang kita harapkan dari saham Goto? Kalau misalkan kita nyangkut di saham Goto, ya udah tidak ada pilihan lain selain cut loss atau hold dan nyangkut lebih dalam lagi. Sedangkan BRI, Mandiri, BCA dan BNI ya kalau misalkan anjlok atau turun ya itu kan kesempatan kita beli lagi di harga murah, dan nanti di dividen tahun depan pun pasti akan naik. Dan ketika ekonomi juga sudah mulai membaik, The Fed mulai memangkas suku bunga, itu pasti akan naik lagi. Nah, makanya target-target seperti ini, informasi-informasi seperti ini harus teman-teman simak gitu guys ya. Dan fear-fear yang ibaratnya menyudutkan saham-saham fundamental ya, teman-teman anggap aja sebagai pemberitaan biasa gitu ya. Jangan sampai mempengaruhi pemikiran teman-teman ya terhadap fundamental dari sebuah saham. Oke guys, yang pertama adalah BBRI ya. BBRI memang di hari Jumat lalu guys ya, di tanggal 31 Mei 2024 memang masih ada big distribution ya, investor asing masih jualan saham BBRI. Jadi BBRI masih net sell 870 miliar rupiah guys ya. Nah, meskipun investor asing ya memang masih net sell di BRI, tapi tidak serta-merta semuanya itu dia jualan gitu ya. Pasti ada ya tetap yang membeli saham BRI dan menadah di harga bawah seperti itu. Ya, teman-teman bisa memperhatikan juga ya kode broker yang ada di broker summary ini juga menunjukkan bahwa investor asing itu tidak semua jualan. Ya memang ya sebagian besar jualan dengan jumlah lot yang cukup masif gitu ya, seperti RX dan BK ini kan 1,4 juta lot saham BBRI ya, sedangkan beberapa investor asing lainnya terpantau perlahan-lahan masuk dan akumulasi. Seperti itu guys. Jadi investor asing itu ya sebenarnya ya seperti itu, dia menjual saham yang bagus gitu ya untuk bisa menadah lagi di harga yang lebih murah. Lalu untuk ya fear yang pertama tadi kita bahas terkait BBRI yang labanya anjlok 30% secara month-on-month, ya pastinya akan keok guys ya, akan kalah jika dibandingkan dengan di bulan Maret gitu guys ya. Maret di akhir kuartal 1 2024, karena di bulan Maret itu ya dia ada konsolidasian laba bersih dengan Pegadaian dan juga PNM ya, anak usaha dari BBRI. Sedangkan di bulan April itu kan belum ada konsolidasian, laba bersihnya belum digabung gitu guys ya. Sedangkan di bulan Maret lalu ya memang akhir kuartal 1 dan BBRI juga rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 dan itu juga masih cukup oke gitu ya, ada kenaikan.
Ya karena itu kan ada konsolidasian di bulan ketiga. Nah nanti berarti di bulan ke-6 ya guys ya, di akhir kuartal 2 2024 ini akan ada konsolidasian lagi dari anak-anak usaha BRI seperti PNM dan juga Pegadaian. Nah makanya sebenarnya kalau misal teman-teman teliti ya laba bersih dan juga laporan keuangannya, di laporan keuangannya maksud saya itu pasti teman-teman akan menemukan bahwa laba BRI di bulan April secara year on year dibandingkan bulan yang sama di tahun 2024 itu ada kenaikan. Seperti itu guys ya, meskipun ya memang NPL atau non performing loan BBRI ini sedang naik ya, sedang tinggi gitu ya. Ibaratnya orang-orang yang mungkin kesusahan untuk bayar kredit BRI itu cukup tinggi ya. Jadi BBRI di hari Jumat lalu masih terkoreksi 0,91% karena memang masih ada big distribution. Pandangan saya untuk BRI di hari Senin depan ya, masih akan ada guncangan, masih akan ada area lower low gitu guys ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk pelan-pelan perlahan-lahan cicil beli lagi ya. Syukur-syukur kita dikasih harga 4.200 guys ya untuk BRI. Semakin murah akan semakin bagus untuk melakukan averaging down di BBRI karena fear yang cukup kencang itu sebenarnya di BRI ya guys ya. Di BRI ini laba bersihnya minus 30% anjlok ya, minus 30% month on month-nya. Karena memang di bulan Maret lalu ya ada konsolidasian itu tadi ya, laba bersih dari anak usaha BRI, ada Pegadaian dan PNM. Nah, di bulan April itu belum dicatat, belum digabungkan gitu ya. Nanti akan dicatatnya di akhir kuartal 2 2024. Berarti kan setelah April ya. Januari, Februari, Maret, nanti April, Mei, Juni. Ya, berarti nanti di bulan Juni guys ya, di bulan ini. Semoga nanti sudah bisa rilis dan kita sudah bisa lihat ya. Kemungkinan rilis setelah di awal Juli mungkin ya, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke BNI ya. BNI ini tinggal kita bahas saja. Memang kemarin ya masih ada big distribution, harga sahamnya juga masih turun 2%-an. Jadi untuk BNI kita melihat ya, JP Morgan dan UBS Sekuritas memang masih melakukan akumulasi dan ada Mandiri Sekuritas juga. Nah, Mandiri Sekuritas ini bisa digunakan sebagai investor lokal ya, domestik atau investor asing juga sebenarnya. Jadi ya meskipun masih ada big distribution ya dari RX dan juga KZ, tapi ternyata beberapa investor asing lainnya ini ada masuk akumulasi ya, seperti itu guys. Jadi ya sebenarnya wajar ya akumulasi distribusi, ada yang masuk ada yang keluar, tapi kalau misal kita perhatikan ya memang BBNI ini masih ada net sale ya 63 miliar rupiah ya di hari Jumat kemarin. Meskipun sempat ya di tanggal 28 Mei 2024 terkonfirm ada asing net buy gitu ya, tapi tetap ya belum menjadi patokan utama ya dalam bangkitnya saham-saham di sektor perbankan ini. Jadi masih akan cukup sideways ya, dan kemungkinan bisa turun lagi, lower low lagi ya untuk saham-saham big bank, terutama yang masih ada net sell ya dari investor asing seperti itu. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Bank Mandiri ada kenaikan 0,43% dengan adanya big akumulasi guys ya. Mayoritas investor asing akumulasi saham BMRI. Nah, ini juga sangat wajar. Gitu ya. Kita melihatnya masih wajar lah. Ada yang akumulasi, ada yang distribusi, dan mulai diakumulasi kembali guys ya. Setelah di tanggal 30 Mei lalu itu masih net sale 93 miliar, di tanggal 29 juga masih net sale cukup besar 315 miliar, dan di tanggal 31-nya hari Jumat lalu itu sudah ada akumulasi kembali ya 44 miliar rupiah. Jadi ya sebenarnya wajar ya asing keluar masuk, dia kadang net sell, kadang net buy gitu guys ya. Yang menjadi fokus kita ya sebenarnya adalah buy on weakness gitu ya. Belilah ketika harga sahamnya tertekan atau ketika harga sahamnya jatuh 2% ya, 2% lebih itu teman-teman silahkan cicil beli. Tapi kalau misalkan dia naik 0, sekian persen, naik 1% ya teman-teman lebih baik wait and see dulu aja gitu guys. Jangan terbalik, jangan ikut FOMO ketika naik dan ketika turun teman-teman diliatin aja gitu ya. Ini khusus untuk teman-teman yang masih punya amunisi ya untuk ambil dan juga menyerok saham-saham big cap perbankan. Untuk BBCA juga sama ya, sudah ada big accumulation dari top 1 ya, berarti memang dari BK atau JP Morgan akumulasi saham BBCA, sedangkan secara rata-rata akumulasinya sebenarnya kecil gitu guys ya, karena di sini yang distribusi juga cukup besar gitu guys ya. Jadi cukup imbang saya lihat ya antara akumulasi dan distribusi dari investor asing ini. Untuk BBCA sendiri sudah mulai net buy asing ya, 97 miliar di hari Jumat lalu tanggal 31, setelah di beberapa hari sebelumnya net sell cukup tinggi gitu ya, dibuang lumayan cukup besar lah ya, volume net
selnya itu 476 miliar rupiah. Jadi cukup besar juga sebenarnya buangan di saham BBCA ini. Nah, jadi kita bahas juga ya terkait inflasi yang turun, tapi The Fed ini masih ingin melihat ya beberapa rilis data ekonomi global yang akan memastikan bahwa The Fed ya bisa memangkas suku bunga untuk di kemudian hari ya. Dan bagaimana kemajuannya, memang beberapa data yang sudah rilis kemarin itu menunjukkan bahwa inflasinya memang turun ya. Terakhir itu data PCE yang juga turun itu bisa saja ya menjadi trigger ya The Fed memangkas suku bunga. Tapi ada tanggalnya gitu guys ya, ada tanggal di mana nanti The Fed akan kembali ya ada FOMC meeting dan mengumumkan kira-kira akan menahan suku bunga atau mulai memangkas suku bunganya seperti itu. Tepatnya di tanggal 11 Juni gitu guys ya. Kalau nggak salah 11 Juni, silahkan teman-teman cek lagi. Ya berarti di pertengahan Juni lah nanti kita akan update lagi ke teman-teman ya. Tapi memang ya untuk pemangkasan suku bunga ini ya, The Fed masih memperkirakan pemangkasan suku bunganya itu di bulan September gitu ya. Kalau misalkan di bulan Juni, Juli ini ada kemajuan, kemungkinan dia akan memangkas suku bunga itu, awal pemangkasan suku bunga itu di bulan Septembernya gitu guys. Jadi ya kita akan coba wait and see ya sesuai dengan strategi yang kemarin saya bahas gitu ya. Untuk wait and see di saham-saham perbankan, saya akan beli perbankan hanya ketika anjlok saja dari harga yang sudah turun di harga saat ini gitu ya. Paham ya guys ya? Jadi kalau misalkan harganya lagi naik ya udah saya biarin aja dulu gitu ya. Kecuali memang dia sudah ada net buy asing, lalu The Fed juga sudah mulai memangkas suku bunga dan ada tanda-tanda ke arah sana ya, mungkin saya akan coba averaging down di area yang lebih atas. Tapi kalau misalkan memang ini masih jauh, ya lebih baik saya buy on weakness aja di area yang termurah gitu ya. Silakan dianalisa kembali secara chartnya ya, sesuai dengan analisa teknikal teman-teman ya, untuk kapan masuk dan beli. Kalau misalnya saya pribadi sih seperti itu. Kalau misalkan dia turun, anjlok gitu ya dari harga saat ini, berarti itu kesempatan masuk. Meskipun kita cicil beli, ya meskipun kita tetap DCA atau dollar cost averaging ya, yang penting tetap buy on weakness. Seperti itu guys ya untuk saham-saham perbankan. Lebih banyak wait and see-nya sebenarnya untuk di beberapa bulan ini ya, sebelum adanya rilis data ya dari data ekonomi global gitu guys ya, terkait dengan inflasi yang kita melihat memang untuk turun ini agak sedikit sulit ya, karena konflik-konflik di berbagai belahan dunia itu masih memanas. Seperti konflik Cina Taiwan itu juga semakin memanas, lalu Korea Utara dan Korea Selatan juga kemarin ya, itu juga semakin manas ya, semakin bergejolak. Dan kita melihat juga militan Houthi Yaman terakhir itu sedang membombardir lagi ya. Mereka menargetkan kapal induk Amerika. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang bisa saja ya menyebabkan inflasi kembali melonjak. Seperti itu guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya lihat fear ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena kalau misalnya teman-teman tidak punya komunitas yang solid ya, pastinya teman-teman seperti berlayar di lautan yang luas itu sendirian gitu ya, tanpa adanya teman, tanpa adanya kawan. Seperti itu guys ya. Dan mungkin nanti ya kita akan coba membuat ya sebuah grup ya terkait dengan momentum investing guys ya, dimana kita mencari momen-momen yang tepat untuk masuk, mencari momen yang tepat untuk take profit seperti itu guys. Jadi lebih intens lah untuk di grup nanti ya. Doakan saja semoga lancar dan tidak ada hambatannya untuk kita rilis grup yang cukup solid ya, untuk ibaratnya kita sama-sama berlayar lah di lautan saham. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.